Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya takdimi, pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang saya hormati, dosen pembimbing tugas akhir saya, yaitu Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Nurdin Armanto MEI selaku dosen pembimbing kedua. Dan yang saya hormati, dosen penguji saya, yaitu Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI selaku Ketua Penguji, dan Bapak Popi Rahman MPD selaku Sekretaris Penguji. Dan yang terakhir, yang saya hormati kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung serta meridhoi setiap langkah dalam hal kebaikan apapun. Perkenalkan, nama saya Komariah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan nomor NIM 201207290607. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian skripsi saya dengan judul Strategi Marketing dalam Meningkatkan Penjualan pada Pedagang Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus Pasar Tradisional Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Pasar tradisional mempunyai sifat penggabungan yang menyeluruh untuk memerlukan upaya dalam mengembangkan pasar tradisional. Nah, sehingga dalam memperbaiki pasar sebenarnya sama dengan melakukan perbaikan melalui struktur pasar. Nah, pasar menjadi tempat bagi penjual dan pembeli untuk melakukan penjualan dan pembelian produk dan jasa. Nah, pembeli itu melakukan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar dengan penjual untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, demikian juga pasar yang ada di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya seperti pasar tradisional Maron. Nah, pasar tradisional Maron di sini ini adalah pasar utama yang strategis, yang memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari pakaian, makanan, hingga kebutuhan rumah tangga. Nah, pasar tradisional Maron di sini ini lebih luas dibandingkan dengan pasar terdekat lainnya, seperti halnya Pasar Condong, Pasar Sebaung, dan Pasar Banyuanyar. Maka, pasar Maron di sini ini dilihat dari segi tempat, banyaknya penjual, dan kios, membuat pasar Maron itu lebih luas dan lebih nyaman daripada pasar-pasar yang lainnya. Nah, dalam hal ini, tentu saja para pedagang akan bersaing ketat dengan pedagang lainnya. Jadi, tingkat persaingan dalam dunia bisnis itu menuntut setiap penjual harus mampu melaksanakan kegiatan pemasarannya. Melakukan kegiatan pemasarannya dengan baik. Nah, oleh hal itu, sudah menjadi keharusan bagi suatu pedagang untuk melakukan promosi dengan strategi yang baik agar dapat memenuhi sasaran yang tepat. Jadi, banyaknya persaingan ini menuntut para pedagang untuk melakukan pemasaran yang baik guna untuk menghindari ketidaklakuan barang yang dijual di pasar tersebut. Jadi, dari banyaknya persaingan tersebut, itu diperlukan strategi pemasaran agar mampu meningkatkan kepuasan konsumen karena pelanggan tersebut akan lebih cenderung kembali ke toko yang sama untuk membeli kembali barang jika mereka merasa puas. Nah, sehingga akan berdampak positif dan menghasilkan keuntungan bagi pengecer. Nah, sesuai dengan observasi awal peneliti, strategi marketing yang dilakukan oleh para pedagang, khususnya pedagang sembako yang ada di pasar Maron tersebut, itu masih kurang efektif. Yaitu salah satunya dimulai dari fasilitas yang lengkap, ada yang memberikan harga yang lebih murah, dan juga ada pula yang memberikan potongan harga sesuai dengan banyaknya uang yang dikeluarkan. Nah, sehingga dari adanya permasalahan-permasalahan ini, peneliti tertarik akan melakukan penelitian dengan judul Strategi Marketing dalam Meningkatkan Penjualan pada Pedagang Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus Pasar Tradisional Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Nah, selanjutnya fokus masalah. Pada kali ini, peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap strategi marketing apa yang akan digunakan oleh para pedagang sembako untuk meningkatkan penjualan pada pasar tradisional Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.
Nah, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, di sini ada 3 jenis rumusan masalah. Nah, yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan pedagang sembako dalam meningkatkan penjualan pada pasar tradisional Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Dan yang kedua, apa saja kendala pedagang sembako dalam meningkatkan penjualan pada pasar tradisional Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Dan yang terakhir, apakah strategi marketing yang dilakukan pada para pedagang sembako di pasar tradisional Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo itu sudah sesuai dengan perspektif Islam atau tidak? Nah, selanjutnya penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini berfungsi untuk memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, berikut ada 5 ringkasan dari penelitian sebelumnya yang mendukung penulisan ini. Yang pertama, di sini ada Arwani dengan judul Strategi Marketing Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal 2022. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran, dan untuk perbedaannya, penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu berfokus pada semua pedagang yang ada di pasar, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini berfokus pada pedagang sembako di pasar. Nah, yang kedua di sini ada Irma Irmala dengan judul Strategi Marketing Syariah dalam Meningkatkan Omset Penjualan di Toko Karomah Anak Desa Cipaujuh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, skripsi 2019. Nah, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran, dan untuk perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian. Selanjutnya yang ketiga, Hairul Kafi dengan judul Strategi Marketing Syariah, Upaya Peningkatan Penjualan Toko Sembako Ausat Ponpes Darussalam Blok Agung Tegal Sari Banyuwangi, skripsi 2022. Nah, persamaannya di sini adalah sama-sama meneliti tentang strategi marketing untuk meningkatkan penjualan toko sembako, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu ini berfokus pada Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, sedangkan penelitian penulis di sini ini berfokus pada pasar tradisional. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada Nindi Retno Kumalasari dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk di Toko Ismart dan Indomart Ponorogo, skripsi 2020. Nah, persamaannya itu sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Dan untuk perbedaannya di sini ini terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu ini berfokus pada pasar modern, sedangkan penelitian penulis di sini ini berfokus pada pasar tradisional. Nah, selanjutnya di sini ada Rika Amalia Putri dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Handphone pada Toko Dunia Sel di Kota Surabaya, skripsi 2022. Nah, persamaannya di sini adalah sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran. Dan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitian. Nah, penelitian terdahulu ini berfokus pada penjualan handphone. Nah, sedangkan penelitian penulis di sini ini berfokus pada pasar. Nah, selanjutnya kajian teori. Nah, kajian teori di sini ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, dimulai dari definisi, konsep, asumsi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut sebagai landasan untuk mengembangkan instrumen penelitian. Nah, kajian teori di sini ini diperoleh dari hasil literatur dan hasil penelitian yang relevan. Yang pertama di sini kajian teori di sini yang pertama ada strategi marketing. Nah, strategi marketing atau strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana atau taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Stanton, strategi pemasaran adalah suatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan kemajuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, baik barang ataupun jasa. Nah, yang dapat memuaskan konsumen. Nah, salah satu model yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis ini adalah model 5 faktor pendorong kompetisi dari Michael Porter, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 5-4C Factor Model. Nah, 5-4C Factor Model di sini ini merupakan kerangka untuk analisis industri dan pengembangan strategi bisnis yang dikembangkan oleh Michael E. Porter dari Harvard Business School pada tahun 1979, menggunakan konsep-konsep pengembangan organisasi industri ekonomi untuk menurunkan 5 kekuatan yang menentukan intensitas kompetitif, karena ini merupakan daya tarik dari pasar.
Nah, Porter ini menyatakan bahwa 5 kekuatan ini dapat bersaing untuk mengembangkan strategi persaingan dengan mempengaruhi atau mengubah kekuatan agar dapat memberikan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, adanya faktor persaingan antara pesaing dalam industri yang sama inilah yang menjadi sentral kekuatan persaingan. Nah, di sini yang pertama ada konsep strategi marketing. Yang pertama ada segmentasi pasar dan yang kedua di sini ada posisi penentuan. Nah, selanjutnya tentang strategi marketing syariah. Istilah strategi marketing syariah di sini ini tidak banyak dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep yang banyak dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ini disebut dengan jual beli atau buy. Teori yang kedua yaitu penjualan. Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi, kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat melaksanakan transfer hak dan transaksi. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan keuntungan atau yang disebut dengan laba. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan dapat memperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang digunakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, penjualan mempunyai beberapa faktor seperti halnya harga jual, produk, dan kualitas barang. Jadi, ketiga tersebut merupakan volume yang sangat mempengaruhi terhadap penjualan. Selanjutnya, pasar tradisional. Pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana terjadi tawar-menawar harga atas barang yang dijual yang biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian, atau hasil laut. Dan yang keempat, kajian teori yang keempat yaitu pedagang. Pedagang yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang menjalankan sebagai penengah atau distribusi suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian selanjutnya tentang jenis penelitian. Nah, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu cara kerja penelitian yang akan menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari suatu hasil penelitian. Nah, jenis penelitian di sini ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif yaitu pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Nah, data-data yang dikumpulkan itu dalam bentuk kalimat, gambar, dan bukan angka-angka. Nah, penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan di sini ini juga dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data kualitatif atau sebagai pendekatan umum dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya di sini sumber data penelitian. Pada penelitian ini, di sini menggunakan dua sumber data penelitian. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data asli. Nah, data primer di sini ini dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan dokumentasi langsung kepada pelaku pedagang sembako yang ada di pasar tradisional Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Nah, selanjutnya data yang kedua di sini data sekunder. Data sekunder di sini ini peneliti akan mengambil data dengan membaca literatur, internet, media cetak, dan dokumen terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, data ini dilakukan oleh penulis sebagai data pelengkap dari adanya data primer tersebut. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, wawancara di sini ini dilakukan dengan narasumber yakni para pedagang sembako yang ada di pasar tradisional Kecamatan Maron. Dan untuk observasinya dilakukan secara langsung di pasar yaitu Pasar Maron Kabupaten Probolinggo, dan begitu pula dokumentasinya juga dilakukan di pasar tradisional Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Mungkin sekian pemaparan presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata, sikap dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.